Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman dimanapun kalian berada, tentu kita harus senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya nih dalam keadaan sehat walafiat, yang saat ini mungkin teman-teman semuanya juga dalam keadaan ibadah puasa, dan tentu terus kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Karena nikmat Allah itu luar biasa loh. Sudah banyak sekali memberikan kita kesempatan-kesempatan gitu ya. Pertama, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya, tentu kita punya banyak salah, kita punya banyak dosa, dan Allah memberikan terus kita kesempatan untuk memperbaiki diri begitu. Kemudian nikmat Allah berikan kepada kita juga tentu tidak akan bisa kita hitung, ya, tidak akan bisa kita hitung. Walaupun pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan penanya dan lautan itu dijadikan tintanya, maka mustahil kita manusia bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam juga kita senantiasa kita limpahkan kehariban Habibana wa Nabiyyina dan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya yang senantiasa setia menemani dakwahnya, kepada para sahabatnya yang rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi dakwah Islam sampai ke negeri kita, negeri Indonesia. Dan kita semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, tentu pada momen kali ini ya, ketika ada kajian seperti ini di aksi, biasanya itu adalah momen-momen religi ya, atau momen di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini tentu banyak sekali hal yang sangat-sangat istimewa, teman-teman. Nah, makanya datangnya bulan Ramadan, kita ini harus bahagia sebenarnya. Ya, kita ini harus gembira. Bahkan kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, beliau merupakan dai 1000 umat di Indonesia, itu sangat terkenal ya, teman-teman. Beliau mengatakan, datangnya bulan Ramadan itu sangat menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Jadi, orang-orang beriman itu ya akan bahagia, akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang bahagia datangnya bulan Ramadan. Namun bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang mungkin keimanannya itu belum kuat, maka dia akan merasa tertekan dengan datangnya bulan Ramadan, atau bahkan dia sangat menyesali datangnya bulan Ramadan. Karena kenapa? Pertama, karena dia biasanya pagi hari bisa sarapan, dia tidak bisa sarapan nih. Kemudian ketika pagi dia biasanya ngopi begitu ya, tapi di bulan Ramadan di pagi hari dia tidak bisa ngopi. Sehingga apa? Dia gundah gulana, dia merasa tertekan datangnya bulan Ramadan, sehingga dia merasa tidak bahagia bulan Ramadan. Itu tandanya dia tidak memiliki keimanan, ataupun keimanannya sangat-sangat rapuh, dan itu harus segera diperbaiki, teman-teman. Namun kita yang menjadi orang beriman dan mengaku menjadi orang beriman harus senantiasa gembira, harus senantiasa bahagia datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan tadi ya penuh rahmat, penuh ampunan. Makanya bulan Ramadan ini ya dikatakan juga sebagai ya, berasal dari bahasa Arab ya, Ramadan atau Ramadan itu artinya sesuatu yang membakar. Membakar apa? Nah, ini pertanyaan kita kan, membakar apa? Nah, kisahnya gini, bulan Ramadan ini di zaman Arab Jahiliyah dulu ya, Ramadan itu bulan yang sangat terik, bulan yang sangat panas gitu ya, sehingga orang-orang saat itu mengenal bulan Ramadan adalah bulan yang sangat membakar gitu ya, bulan yang sangat panas, terik, mataharinya sangat luar biasa. Nah, makanya ulama mengistilahkan hal tersebut menjadi bulan Ramadan itu sebagai bulan pembakaran. Bulan pembakaran apa? Bulan pembakaran diri kita dari dosa-dosa kita. Tentu siapa di sini pasti yang nggak punya dosa? Pasti semua punya dosa. Ya, tutor, siswa aksi, ya semuanya pasti punya dosa. Ya, makanya orang yang punya dosa itu, sebaik-baik orang yang punya dosa adalah dia yang bertaubat, teman-teman. Dia yang mengakui kesalahannya.
ada orang yang punya salah, dia langsung mengakui kesalahannya dan memperbaiki. Tapi ada orang yang punya salah, tapi dia sadar dia salah, tapi dia tidak mau memperbaiki, bahkan dia tidak dia tidak mau disalahkan. Nah, itu namanya orang egois. Nah, tapi kita yang punya akal, yang punya Tuhan, yang punya aturan, ketika berbuat salah maka langsung minta maaf, ya, minta ampun. Kalau kepada manusia aja kita punya salah, masih ya kita tidak minta maaf, gitu ya. Ini kepada Tuhan kita loh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya dosa. Ketika kita punya salah, maka tidak ada rugi kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Ramadan ini teman-teman sebagai bulan momentum kita untuk senantiasa minta ampun, mengharapkan ampunannya, karena dosa-dosa kita ini banyak. Ya, satu riwayat mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadhana, siapa orang yang mendirikan atau menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh, dengan perbanyak baca Quran, dengan perbanyak sholat sunnah, dengan perbanyak zikir, dengan perbanyak sodako, ghufira lahu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman, ya, melakukan itu semua dengan iman, dengan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Makanya teman-teman, di bulan Ramadan ini benar-benar harus banyak berdoa, banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan baca Quran, ya, dan jangan lupa ketika banyak sedekah. Dengan apa? Dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, mengharapkan ridhonya Allah. Sehingga apa? Allah juga saat itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya rugi kalau di bulan Ramadan ini kita malah rebah-rebahan, malas-malesan, ya, kita malah mager-mageran gitu ya, mau ngapa-ngapain. Makanya itu sangat rugi, ya. Sehingga kita orang yang sia-sia puasanya, seharian tidur aja tidak melakukan amal soleh, maka akan sia-sia puasanya. Makanya dengan bulan Ramadan ini bukan hanya kita berpuasa, tapi kita juga harus optimal dalam melakukan segala hal, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita dan melakukan amal-amal soleh. Semoga kita semuanya nih termasuk orang-orang yang bisa dan mampu menggapai yang namanya ampunan Allah dan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa. Karena tujuan dari berpuasa adalah orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak saudara mina kata fa'afuani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.